udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang batu bara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Huda selaku guru mata pelajaran fisika. Dan di sini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nabila Rajwa Alia. Saya Tandresya Belia. Saya Ramiza Alia. Saya Romi Yudranto. Di sini kami akan membahas 5 poin sesuai daftar isi. Yang pertama yaitu ada pengertian batu bara, yang kedua ada dampak lingkungan, yang ketiga ada dampak sosial dan ekonomi, yang keempat ada manfaat batu bara, dan yang terakhir yaitu ada tantangan Indonesia untuk yang kedepannya terkait gasifikasi batu bara. Selanjutnya di sini kami akan membahas 2 poin terkait batu bara. Oke, untuk poin yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya energi dan mineral yang cukup besar. Salah satunya adalah batu bara. Ada 20 provinsi yang memiliki sumber daya batu bara, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, merupakan provinsi yang tingkat sumber daya batu bara tertinggi di Indonesia, yaitu setara dengan 82% dari total sumber daya batu bara di Indonesia. Sumber daya batu bara di Indonesia mencapai 161,34 miliar ton dan cadangan terbesar 28,17. Untuk poin yang kedua, karakteristik mendasar industri pertambangan adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam, sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang pertama yaitu perubahan bentang lahan. Karena kegiatan pertambangan batu bara dimulai dengan pembukaan tanah pucuk dan tanah penutup. Pada kenyataannya, perusahaan pertambangan batu bara meninggalkan lubang-lubang tambang besar, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan. Untuk yang kedua, penurunan tingkat kesuburan tanah. Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batu bara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk atau topsoil dan tanah penutup yaitu subsoil. Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah, terutama pada sifat fisik tanah, di mana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi, lapisan atas ke lapisan bawah akan tergabung dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati atau biodiversity. Karena pembukaan lahan untuk penambangan menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi akibat kegiatan pembukaan lahan dengan terganggunya keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna. Selanjutnya, penurunan kualitas perairan. Kegiatan penambangan batu bara memberikan kontribusi tertinggi dan menurunkan kualitas air, yaitu air sungai menjadi keruh dan menjadi penyebab banjir. Kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tambang serta aktivitas lainnya akan mempercepat aliran air permukaan yang membawa bahan-bahan pencemaran masuk ke badan air serta sumur-sumur penduduk pada saat terjadi hujan lebat. Selanjutnya yaitu penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran batu bara dan mobilitas pengangkutan batu bara serta peralatan dari dalam dan luar lokasi penambangan. Yang terakhir, pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah dan dihasilkan oleh aktivitas penambangan. Limbah penambangan biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi. Air yang mengandung kedua senyawa ini akan menjadi asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam berat, sehingga air yang dicemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik. Selanjutnya, saya akan membahas dampak sosial dan dampak ekonominya. Di sini dampak sosial yaitu memiliki 4 dampak. Yang pertama yaitu adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.
Pada dampak yang ini yaitu karena masalah pembebasan lahan, pencemaran air, udara, dan adanya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan warga pendatang. Dampak yang kedua yaitu menurunnya kualitas kesehatan masyarakat akibat debu. Di sini dampaknya yaitu penurunan tingkat kesehatan masyarakat bisa dilihat dengan semakin seringnya masyarakat yang terkena batuk dan penyakit pernafasan lainnya. Yang ketiga yaitu ada terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. Adanya kegiatan pertambangan merubah pola pikir masyarakat di dalam mencari uang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir yaitu ada kehadiran perusahaan mempengaruhi perilaku gotong royong. Pada dampak yang ini yaitu karena sebelum hadirnya pertambangan batu bara, warga sangat antusias dalam mengikuti segala kegiatan gotong royong. Setelah pertambangan batu bara hadir dan beroperasi, perilaku masyarakat dalam bergotong royong lebih berorientasi pada materi atau sistem pembayaran. Selain itu, intensitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong pun mengalami penurunan karena faktor kesibukan kerja mereka masing-masing. Yang dampak yang ketiga yaitu ada dampak ekonomi. Nah, dampak ekonominya itu ada 4 dan itu termasuk dampak-dampak positifnya. Yang pertama ada fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang kedua ada kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu ada meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang. Yang terakhir yaitu adanya kesempatan berusaha. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama, infrastruktur dan teknologi pemanfaatan batu bara. Contohnya gasifikasi batu bara. Di Cina ada industri kimia batu bara baru yang didirikan berdasarkan sistem gasifier modern. Produksi pupuk, hidrogen, pengganti petrokimia, serta etilen glikol, olefin, SNG bersama dengan bahan bakar transportasi. Kedua, potensi pemanfaatan pembangkit dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Penggunaan batu bara secara masif sebagai pembangkit listrik di India terbukti menghasilkan berbagai biaya eksternal, termasuk polusi udara. Pemanasan air pada boiler yang dimana proses tersebut menggunakan batu bara akan menghasilkan uap air dengan tekanan tertentu yang digunakan untuk menggerakkan turbin melalui suatu proses pembakaran. Dari proses pembakaran pada boiler tersebut akan dihasilkan sisa pembakaran batu bara yang berupa debu atau gas, asap yang dibuang lepas ke udara sehingga mampu mengakibatkan terjadinya polusi udara. Apabila kadar polutan atau pencemaran udara terlalu tinggi di lingkungan, maka kondisi tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Yang ketiga, kegiatan pertambangan batu bara. Mendorong pengembangan wilayah, memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional, memberikan peluang usaha pendukung, pembangunan infrastruktur baru, memberikan kesempatan kerja, membuka isolasi daerah terpencil, dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi masyarakat sekitar pertambangan. Selanjutnya tantangan Indonesia. Gasifikasi adalah proses di mana batu bara dapat diubah menjadi syngas yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai bahan kimia, baik secara langsung atau melalui perantara. Yang pertama, gasifikasi batu bara untuk ketenaga listrikan, sebagaimana yang telah dituangkan PLN pada RUPTL 2015 sampai 2025 untuk sistem Sumatera. Produksi listrik tahun 2020 berdasarkan energi primer dalam skenario baseline sistem Sumatera adalah 60,2% untuk batu bara, 13,6% untuk hidro, 10,1% untuk panas bumi, 9,8% untuk gas, 6,0
6,0% untuk gasifikasi batu bara dan hanya 0,2% untuk bahan bakar minyak. 2. Gasifikasi batu bara untuk industri kimia. H2 dan CO2 yang diperoleh dari gasifikasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pembuatan amonia sebagai bahan untuk bahan baku urea. Sejumlah industri pupuk di Indonesia menyatakan minatnya untuk membangun plan gasifikasi batu bara guna menambah pasokan bahan baku utama pembuatan urea, yaitu H2 dan CO2. 3. Gasifikasi batu bara untuk pemanfaatan termal. Teknologi gasifikasi dimanfaatkan oleh sejumlah industri steel, furnace, dan keramik di Indonesia. Sebagai contohnya, industri keramik Sango di Semarang memiliki 3 unit reaktor gasifikasi batu bara untuk memenuhi kebutuhan gas pada proses pembakaran keramik. 4. Gasifikasi batu bara untuk bahan bakar cair. Proses sintesis Fischer-Tropsch digunakan untuk mengubah syngas batu bara menjadi liquid dengan bantuan katalis. Produk yang dihasilkan antara lain adalah metanol, bensin, naphthalia, dan diesel. Bahan bakar transportasi, bensin, solar, dan bahan bakar jet. Saat ini berasal dari minyak mentah yang memiliki kandungan hidrogen sekitar 2 kali lipat dari batu bara. Untuk batu bara menggantikan minyak itu harus diubah menjadi cairan dengan kandungan hidrogen yang mirip dengan minyak dan dengan sifat yang serupa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.